Haleluya. Shalom sahabat Daily Hope, apa kabar? Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kembali kita beribadah di Daily Hope pada pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pengharapan-pengharapan surgawi yang Tuhan janjikan ada di hati kita, sehingga kita percaya ketika Tuhan memberikan hari yang baru dalam hidup kita, so pasti janji pemeliharaan, pertolongan, perlindungan Tuhan berlaku penuh dalam kehidupan setiap anak Tuhan yang mau berseru dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kerohanian yang menyala-nyala. Haleluya. Kita harus memiliki kerohanian yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tentunya kita akan mengawalinya dengan pujian dan penyembahan. Setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian kita berdoa bersama-sama. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda butuh dukungan doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan sebelum mendengarkan firman Allah. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, sahabat Daily Hope, mari saat ini kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau persembahkan pujian kita, nyanyian kita, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah roh Allah yang terus memenuhi keberadaan kehidupan kita, roh Allah yang membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan, semangat dalam melayani Tuhan, semangat dalam menjalani hari-hari kita ke depan, dan kekuatan Tuhan yang terus menaungi keberadaan kehidupan kita. Haleluya. Mari saat ini kita mau masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus, Allah yang hidup. Kami datang kepadamu, bersekutu denganmu, Kami memujimu, menyembahmu Tuhan, nikmati kehadiranmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini, melawat setiap kami, menjamah kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan terpujilah namamu, Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan
Dan kita mau minta kepada Tuhan, biarlah Roh Allah yang memenuhi setiap kita saat ini. Haleluya. Roh Allah yang hidup. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapanmu Tuhan. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membangkitkan kuasa-Mu. Amin. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Ya Tuhan. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup dalam hidup kami. Memulihkan setiap kami. Tercurah saat ini. Kami Tuhan, mencelikan mata yang buta, membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh, haleluya. Yesus, kami Pulihkan hati yang terluka. Haleluya. Haleluya. Jamah kami, Kami pulihkan datang, kami dengan roh. kami menyembah-Mu Tuhan. Ya, Memuji-Mu, Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami kami, sembah, Engkau kami Yesus Tuhan agungkan kami. nama-Mu. Haleluya. Roh-Mu mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir saat ini Tuhan. Amin. Menjamah setiap kami Tuhan, menjamah hati kami yang terbelenggu
kami Tuhan. Kami percaya oleh karena kuasa Roh-Mu, kami boleh dibebaskan Tuhan, dan kami boleh dibangkitkan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, untuk tetap terus hidup, percaya akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sungguh menyelamatkan hidup kami Tuhan, dan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan, untuk membesarkan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Tuhan saja yang layak untuk dimuliakan, Engkau saja yang layak untuk ditinggikan di dalam hidup kami. Bahkan biarlah seluruh dunia mengetahui bahwa Engkau Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, hanya Dia yang sanggup membebaskan hidupmu yang terbelenggu. hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya semuanya oleh karena tuntunan Roh-Mu Tuhan yang hidup dalam setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Engkau menuntun hidup kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru, hikmat yang baru yang Engkau berikan bagi setiap kami, untuk kami sama-sama mengerti apa yang menjadi bimbingan Tuhan, tuntunan-Mu dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Saat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah memuji, menyembah Tuhan, dan tibalah waktunya pada saat ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema adalah kerohanian yang menyala-nyala. Mari kita lihat firman Tuhan di Wahyu pasal 3 ayatnya yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudaraku, beginilah diagnosis sorgawi tentang keadaan jemaat di Asia Kecil, di Sardis.
Nah, ini kalau zaman sekarang, tentu kota Sardis ini ada di wilayah Turki. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau lihat dari luar, kata orang bahwa jemaat ini adalah jemaat yang hidup. Tetapi setelah dilihat dari dalam, ternyata jemaat ini menurut pandangan Tuhan adalah jemaat yang mati. Karena jelas Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Nggak ada yang Tuhan tidak tahu. Nggak ada yang bisa ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau dikatakan hidup. Artinya orang lihat dari luar, wah hidup nih gereja, hidup nih jemaat, wah semangat sekali. Tapi ternyata dari dalam waktu Tuhan lihat, mati. Bukan gereja yang hidup, bukan jemaat yang hidup. Nah, disitulah ada keprihatinan surgawi tentang keadaan jemaat yang ada di Sardis, supaya mereka kembali menjadi jemaat yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang hidup di hadapan Tuhan. Yang dilakukan itu bukan pekerjaan yang sia-sia, meskipun pekerjaan rohani, tapi itu bisa sia-sia. Tapi pekerjaan rohani, pekerjaan yang dikerjakan itu adalah pekerjaan yang hidup, yang berharga, yang bernilai di mata Tuhan. Oleh sebab itu juga hal ini menjadi keprihatinan Tuhan untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Termasuk juga untuk keadaan kerohanian kita. Untuk keadaan kerohanian dalam keluarga kita. Bagaimana keadaannya? Nah, kita perlu untuk diingatkan kembali agar kita sebagai anak-anak Tuhan punya kerohanian yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah, sahabat Daily Hope, dari kebenaran firman Tuhan ini, di dalam Wahyu pasal 3 kita akan belajar bagaimana memiliki kerohanian yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Bagaimana? Yang pertama, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kuatkan kembali apa yang sudah dilakukan. Kuatkan kembali apa yang sudah dilakukan. Kita lihat Wahyu pasal 3 ayatnya yang kedua. Wahyu pasal 3 ayat yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, artinya gereja yang sudah mau mati, jemaat yang sudah mau mati, kerohanian kita yang sudah mulai padam, Tuhan pengen supaya ada kebangunan rohani, ada kebangkitan di dalamnya. Bukan karena wow udah mau mati nih, udah biarin aja sekaligus aja, nggak ada. Bukan begitu. Tetapi Tuhan mengatakan masih ada peluang untuk bangkit. Iman Anda masih punya peluang untuk menyala-nyala di hadapan Tuhan. Rumah tangga Anda masih punya peluang untuk kembali dihidupi lagi kegairahan rohaninya. Caranya bagaimana? Tuhan menasihatkan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Apa yang ada saat ini untuk urusan kerohanian kita yang masih tinggal. Mungkin dulu kita menggebu-gebu banyak hal yang kita kerjakan. Tapi mungkin sekarang ini ya, apa yang ada? Ya mungkin cuma sampai di mana? Sampai ikut ibadah, baik onsite maupun online. Apa yang ada aja. Jangan juga kita bersedih hati, aduh bagaimana bisa bangkit ya dari kerohanian begini. Sudah banyak yang berguguran, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang hilang, dan kita udah mulai lemah dan lesu. Mulai dari mana ya? Mulai dari apa yang ada aja. Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Anda mendengarkan mengikuti ibadah, Anda baca Alkitab, Anda berdoa, bangkit kembali, bangun kembali. Jadi kita harus berkata, hai jiwaku, bangunlah ya. Bangunlah kerohanian kita, karena ini dorongan dari Tuhan. Karena Tuhan mau kita tidak kalah, tapi kita mengalami kemenangan dalam Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Dan kita akan belajar yang berikutnya, bagaimana memiliki kerohanian yang menyala-nyala. Yang kedua, jangan tertidur, tapi tetap berjaga-jaga. Jangan tertidur, tetaplah berjaga-jaga. Wahyu 3 ayat yang ketiga berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau
tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, Tuhan minta kita untuk berjaga-jaga. Saudaraku, sekilas tentang jemaat di Sardis. Sardis itu kota makmur. Dia berada di puncak gunung, dikelilingi oleh bukit-bukit yang curam. Jadi saudaraku, benteng pertahanannya ya alam itu, bukit-bukit yang curam itu. Keren kan? Sedangkan kotanya ada di atas gunung. Dan lebih keren lagi, kota itu dilewati oleh sungai yang mengalir dari puncak gunung. Dan lebih mantap lagi saudaraku, sungai yang mengalir itu membawa emas. Ya, emas dari gunung itu dialiri ke sungai, dialiri oleh sungai masuk ke melintasi kota. Keren banget kan? Jadi otomatis di sana ya kaya. Mereka suka punya usaha logam mulia, usaha emas di situ. Datang mengalir kok, ya. Emas yang dari gunung itu. Wah, keren banget tempat ini. Secara pertahanan bagus, tempatnya baik, airnya oke, bahkan menghasilkan emas. Jadi mereka adalah kota yang kaya. Kerajaan Lydia dengan ibu kota Sardis yang kaya, yang makmur, saudaraku. Dan saking makmurnya dan saking amannya, mereka berpikir, wah aman banget nih kota kita. Tidak ada satu musuh pun yang datang bisa menyerang kota kita. Memang betul, nggak bisa. Siapapun yang bisa kepung nggak bisa kalahin. Nah, saking mereka terlalu percaya diri seperti itu, maka mereka tidak punya sikap untuk berjaga-jaga. Satu kali, ya, ada tentara Persia datang mengepung daerah itu, saudaraku. Ya, mengepung daerah itu, dan memang nggak bisa ditaklukkan. Tetapi ternyata mereka bisa menemukan ada lorong rahasia untuk naik ke atas. Lalu tentara-tentara ini datang, mereka masuk dan mengikuti lorong rahasia itu sampai ke atas, saudaraku. Sampai ke atas mereka kaget, sekaget-kagetnya. Kenapa? Ya ampun, raja sama rakyat sama pasukan di Sardis lagi perang begini, nggak ada yang berjaga-jaga, pada santai-santai semua. Padahal lagi dikepung dalam keadaan perang, mereka santai-santai semuanya, nggak berjaga-jaga. Jadi maka tentara-tentara Persia datang itu seperti pencuri yang datang merampas, membunuh, dan mereka nggak siap karena nggak berjaga-jaga. Saking terlalu sombong, terlalu pede dan sebagainya, sehingga tidak mau berjaga-jaga. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan ada sombong rohani dalam diri kita. Karena kita merasa kita sudah hebat, sudah banyak tahu firman Tuhan, sudah sekolah ke sana ke sini, ya, akhirnya mengatakan, wah saya sudah kuasai semuanya. Merasa sombong rohani sehingga tidak berjaga-jaga. Akhirnya roh kita tidak menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Roh kita tidak menyala-nyala antusias kita untuk kerohanian kita. Ini berbahaya, sangat repot. Akhirnya saudaraku, kerajaan Sardis ini ya KO juga kan, karena nggak bersiap-siap. Meskipun sebenarnya kubu pertahanan mereka kuat, tapi kalau nggak berjaga-jaga, rontok juga, saudaraku. Dan pada kali yang kedua, di zaman Romawi lagi, saudaraku ya. Nah, di zaman Romawi begitu juga. Kota itu dikepung. Dikepung oleh tentara Romawi untuk masuk ke dalam, tapi nggak bisa-bisa. Udah dikepung nggak bisa masuk. Kenapa? Karena memang lagi oke-okenya nih. Mereka bangga dengan pertahanan mereka. Mereka bangga dengan tempat mereka yang aman. Terlalu sombong. Akibatnya apa, saudaraku? Akibatnya adalah ini tentara Romawi bisa menemukan juga jalan rahasia yang dulu ratusan tahun yang lalu pernah ditemukan oleh pasukan Persia. Mereka masuk dari situ dan mereka kaget juga melihat orang-orang di Sardis nggak ada yang berjaga-jaga di situasi perang. Santai-santai mereka berleha-leha, akhirnya kalah juga. Datang seperti pencuri di situ. Mereka nggak siap, dihajar habis. Nah, mulai pada waktu itulah 2 kali pelajaran, akhirnya Sardis ingat. Iya, kalau ketemu teman-teman mereka, hey, berjaga-jagalah. Karena udah 2 kali pengalaman. Diingat, hey, berjaga-jagalah. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Sardis untuk berjaga-jaga, itu punya makna yang dalam. Karena itu sudah dapat dimengerti oleh masyarakat pada waktu itu.
arti berjaga-jaga itu mereka udah alami. Jadi ketika Tuhan berkata, berjaga-jagalah, mereka pasti mengerti dan memahaminya. Sama kalau di Indonesia suka berkata, merdeka atau mati. Kita ngerti apa itu merdeka kan? Karena kita ngalaminya. Jadi Tuhan serius, saking seriusnya Tuhan mencari diksi-diksi, kata-kata yang cocok untuk mereka pahami, supaya mereka benar-benar benar-benar nyadar untuk mau fokus, biar roh mereka menyala-nyala di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, berjaga-jagalah, bertobatlah. Kalau tidak, Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Tuhan berarti sangat serius. Sampai slogan orang-orang yang ada di Sardis, slogan-slogan mereka dipakai oleh Tuhan untuk menegaskan betapa Tuhan serius. Mereka harus berjaga-jaga, jangan sombong rohani, jangan terlalu bermegah diri, dan sebagainya. Meskipun memang raja di Sardis ini terkenal sombong, orang datang kunjungan ke situ dia kasih tunjuk hartanya, kehebatannya, dan sebagainya. Harus bertobat, ya. Haleluya, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Mari, agar kita bisa memiliki kerohanian yang menyala-nyala, terus berjaga-jaga. Jangan pernah merasa cukup apa yang Anda punya saat ini. Jangan pernah merasa sudah lebih dari cukup apa yang Anda miliki, kerohanian Anda pada saat ini. Jangan, tetap berjaga-jaga, tetap connect dengan Tuhan. Tetap kita jaga hati kita untuk terus menyala-nyala secara kerohanian kita di hadapan Tuhan. Agar kita menjadi orang yang bangkit, hidup secara rohani, bukan menjadi orang-orang yang memiliki kerohanian yang mati. Jemaat yang kelihatan hidup, tapi di dalamnya sebenarnya mati. Aktivitasnya mati. Tidak ada spirit, tidak ada Roh Kudus, tidak ada roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sayang sekali. Bahaya di situ. Karena kalau Tuhan datang repot. Ya. Dan berikutnya saudaraku, bagaimana memiliki kerohanian yang menyala-nyala. Poin yang pertama, kuatkan kembali apa yang sudah dilakukan. Kedua, jangan tertidur tapi tetap berjaga-jaga. Dan yang ketiga, jangan mencemarkan diri sendiri. Nah, ini persoalan yang ada di jemaat Sardis. Saudaraku, kita lihat Wahyu 3 ayat 4. Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, masih ada juga jemaat di Sardis, tapi hanya beberapa orang, sayang ya, yang komitmen tidak mau mencemarkan diri mereka, tidak mau mencemarkan pakaian mereka, tidak mau ikut-ikutan berdosa dengan jemaat yang lain. Tapi sayang cuma sedikit. Makanya Tuhan berkata bertobatlah. Kenapa? Karena persoalan di Sardis adalah mayoritas jemaat itu mereka membuat pakaian mereka dicemarkan dengan kebiasaan dosa yang umumnya dilakukan oleh orang-orang Sardis, oleh komunitas Sardis, oleh lingkungan masyarakat Sardis pada waktu itu. Yaitu dosa apa? Dosa-dosa perzinahan. Dan sebagian besar jemaat ngikut-ngikut melakukan dosa yang seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai mencemarkan pakaian mereka dengan dosa. Jadi hati-hati. Hati-hati sekali. Ketika dalam gereja, dalam jemaat, ada dosa yang dibiarkan terus menjalar, maka itu akan menjalar kepada banyak orang. Sehingga nanti, kalau dilihat orang dari luar, gereja itu hidup, tapi di dalamnya adalah gereja yang mati. Sayang. Oleh sebab itu, perlu ada pertobatan yang sungguh. Hentikan setiap dosa yang mulai menjalar dalam jemaat. Hentikan setiap dosa yang mulai menjalar dalam keluarga kita. Jangan izinkan pakaian kita, jubah kita, jubah rohani kita dicemarkan oleh dosa. Jangan mau. Karena pakaian kita, jubah kita telah dicelup oleh darah Kristus dan telah memiliki pakaian yang putih yang bersih. Jaga itu, saudaraku. Ketika kita menjaga pakaian rohani kita putih, bersih oleh darah Yesus Kristus, dibasuh oleh darah Yesus Kristus, maka saya percaya kerohanian kita pun akan terus menyala-nyala,
untuk memuliakan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan engkau akan melihat orang yang seperti ini adalah mereka yang layak di hadapan Tuhan. Kita suka kan? Kita menjadi orang yang layak, berkenan di hadapan Tuhan, dan menikmati berkat janji dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Caranya Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka, agar mereka juga turut mendengarkannya, karena saya percaya, kapanpun dan dimanapun, setiap pribadi yang terbuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan mengalir, memulihkan, menyempurnakan kerohanian mereka, memberkati kehidupan mereka. Amin, saudara. Saya juga berterima kasih buat Anda yang telah support pelayanan dari Daily Hope ini dengan subscribe. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya apa? Agar Anda bisa bergabung bersama kami setiap pagi lewat ibadah Daily Hope, belajar kebenaran firman Tuhan, jadi dewasa secara rohani, makin menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu besok pagi jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, jam 5:30 pagi waktu Jakarta. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu, kemudian kita akan tutup dalam doa. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang telah bergabung bersama kami lewat ibadah saat ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang telah ambil bagian dalam komentar, interaksi dari live chat yang ada. Tetap semangat, tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kita nyanyikan kembali pujian ini yang berkata, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari kita nyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu memulihkan, urapi kami, pulihkan kami, jadikan kami alat-Mu, Tuhan, membesarkan nama-Mu, muliakan nama-Mu, Tuhan. Haleluya, kasih Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami semuanya. Hamba berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, seluruh pendengar kebenaran firman Tuhan, dimanapun dan kapanpun mereka mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memiliki roh yang menyala-nyala di harapan Tuhan, memiliki kerohanian yang hidup di harapan Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hadirat Tuhan, berkat dari Tuhan, pertumbuhan secara rohani. Maka keluarga kami diberkati, kehidupan kami diberkati, kesehatan kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, keuangan kami diberkati, kerohanian kami terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Bahkan apapun kejadian yang tidak mengenakan, Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewatinya.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami pada pagi hari ini. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan sebagai tanda Engkau sungguh-sungguh berharap pada berkat Tuhan yang besar. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.